Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 325 hari menuju pemilu 2024. Kami akan menyajikan informasi terkini 10 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Meisa Desirait, inilah Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ihwan Arif mengatakan koalisi besar sangat potensial terwujud di Pilpres 2024. Pasalnya ia menilai ada kekuatan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Ia menilai Jokowi menunjukkan peran sebagai kingmaker yang bisa melanjutkan estafet koalisi pendukung pemerintah. Dikutip dari tribunnews.com, Ihwan mengatakan dalam wacana peleburan koalisi KIB dan KKIR memang harus mendapat restu dari Jokowi. Menurut pandangan Ihwan, bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi besar harus sesuai dengan selera dan restu Jokowi. Berbagai program kerja yang telah dijalankan Jokowi akan terganjal jika salah memilih capres-cawapres dari luar koalisi pemerintah. Sementara sosok capres dan cawapres yang diusung berasal dari kalangan KKIR atau Gerindra, PKB, dan KIB antara Golkar, PAN, dan PKB. Untuk posisi capres-cawapres tentunya tidak jauh-jauh dari tokoh pilihan Jokowi seperti tokoh yang dinilai dekat dengan presiden, misalnya Prabowo, Ganjar, dan Airlangga. Ia mengatakan faktor restu Jokowi akan mempermudah proses distribusi nominasi kandidat capres dan cawapres di koalisi besar pendukung pemerintah. Diketahui Presiden Joko Widodo menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, P3, dan PAN cocok dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Hal itu disampaikan Jokowi seusai menghadiri acara silaturahmi antara PAN dengan Presiden. Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut, menurut Jokowi terserah para ketua umum partai masing-masing. Yang pasti Presiden mengatakan koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam acara silaturahmi tersebut, Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya. Presiden mengaku dalam pertemuan ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik, para ketua umum partai yang banyak berbicara. Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah capres dan cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden, hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para ketua umum partai. Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah, mulai dari tuan rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Zulkifli mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pinrang menggelar sosialisasi daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pemilu 2024 mendatang pada Jumat 7 April. Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di MS Hotel Pinrang dengan mengundang berbagai pihak seperti Bawaslu, partai politik, pemerintah Kabupaten Pinrang, LSM, dan media. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Nining Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining. Halo rekan Nining. Halo rekan Nining.
Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat tergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wacana terbentuknya koalisi besar sedang menjadi dinamika baru perpolitikan tanah air menjelang Pilpres 2024. Presiden Jokowi dinilai memiliki andil besar pada pembentukan wacana yang menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Namun belakangan PDIP bersikap atas wacana itu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani seperti mengambil alih peran Jokowi dengan menyatakan siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi besar. Jika sampai terjadi, maka koalisi besar telah mengkonsolidasikan 3 kekuatan besar yang semula terpisah. Dikutip dari tribunnews.com, PDIP bersama Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan memonopoli kekuatan politik Indonesia dan menjadi dominan pada Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan perolehan kursi DPR RI periode 2019-2024, Koalisi Besar menguasai 72,46% dari 575 kursi yang ada. Sisanya, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan hanya memiliki 28,35% dari 575 kursi yang ada. Di atas kertas, jika hanya ada 2 koalisi yang bertarung pada Pilpres 2024 mendatang, maka jelas terlihat mana yang lebih unggul. Wacana koalisi besar mencuat setelah Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketua umum partai politik pada acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN pada Minggu 2 April. Lengkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum P3 Mardiono semuanya hadir. Pengamat akar rumput Strategic Consulting Ihwanul Harahap menilai pertemuan Presiden bersama 5 ketua umum partai politik kemarin merupakan upaya konsolidasi yang dilakukan untuk menguatkan politik tengah di Indonesia. Ihwanul juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan 5 partai politik tersebut, Jokowi cenderung menunjukkan dukungannya kepada sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Ihwanul, sosok Airlangga dan Prabowo dengan kapasitas politiknya hendak dijadikan Presiden Jokowi sebagai variabel